siapakah antikristus dan seperti bagaimana? Ya, dijelaskan ya salah satunya dalam kitab Wahyu ya pasal 13. Nah, tentang ciri-ciri dari antikristus ya. Bagaimana dalam Wahyu pasal 13 antikristus itu akan mengalami luka di dalam dirinya ya. Luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh ya. Dikatakan ketika lukanya sembuh, seluruh dunia mengikuti dia, bahkan menyembah dia ya, bahkan menerima tandanya antikris ya, menerima meterainya atau menerima tanda binatang yaitu pada tangannya dan pada dahinya, di mana tanda itu berfungsi, salah satu fungsinya untuk membeli, untuk menjual. Nah, tetapi bukan hanya fungsi untuk membeli dan menjual, tetapi juga salah satunya adalah untuk memeteraikan ya, untuk mencap, untuk memeteraikan bahwa setiap orang yang memakai tanda itu mereka sudah menjadi milik antikris, bukan hanya menjadi pengikut ya, tetapi menjadi milik antikris ya, sudah menyerahkan tubuh jiwa rohnya kepada si antikris, atau dengan kata lain sudah menyerahkan tubuh jiwa rohnya kepada si iblis, setan. Artinya mereka sudah menolak kasih karunia Tuhan, sudah menolak ya, karya Yesus Kristus di kayu salib di Golgota ya, mereka menolak. Nah, artinya mereka akan binasa selama-lamanya. Dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa setiap orang yang menerima tanda antikris atau tanda binatang, yang dikatakan salah satu kegunaannya berfungsi untuk menjual dan membeli, mereka akan dihukum oleh Tuhan. Nah, sebelum mereka dihukum ke lautan api dan belerang ya, disiksa, dihukum bersama antikris dan iblis, sebelumnya mereka akan pada zaman antikris akan dihukum, yaitu dengan penyakit bara, yaitu seperti bisul-bisul ya, seperti penyakit pada kulit. Nah, itu salah satu hukuman ya, sebelum hukuman yang lebih mengerikan, yaitu di lautan api bagi setiap orang yang memakai tanda binatang, tanda antikris ya. Nah, jadi tanda binatang, tanda antikris tidak bisa mendapatkan penawaran lagi, tidak bisa mendapatkan pengampunan dari Tuhan ya, karena itu sudah ditulis dalam kitab Wahyu ya. Sekali menerima sudah lepas dari kasih karunia Tuhan ya, sudah dikuasai oleh iblis, oleh antikris ya. Nah, jadi setiap orang yang menerima tanda binatang, tanda antikris di zaman antikris, mereka sudah tidak bisa mendapatkan pengampunan lagi ya, mereka sudah dijual atau menjadi milik antikris, menjadi milik iblis. Artinya mereka akan binasa sampai selama-lamanya. Nah, kemudian di sini ya, salah satu ciri dari antikris ya, bahwa dia akan mengalami luka yang membahayakan hidupnya. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Itu pertama, antikristus ini adalah seseorang yang sudah mati selama bertahun-tahun, tetapi dia masih, mayatnya masih utuh ya, karena dia digunakan berbagai cara ya, apakah dengan cara rempah-rempah, cara-cara ramuan, ataupun dengan cara teknologi, jadi ditaruh di suatu peti ya, yang sehingga masih tersimpan. Nah, kemudian dia akan bangkit lagi pada waktu yang sudah ditentukan ya, sehingga ketika dia hidup lagi, orang-orang akan heran, akan kagum ya, wah, ini orang yang benar, orang yang hebat, bahkan boleh disebut orang yang suci, dia hidup lagi, berarti dia orang yang berkuasa. Nah, jadi antikristus dia mengambil contoh dari Yesus ya, karena Yesus itu bangkit dari antara orang mati dan bangkit benar-benar ya, bukan itu, atau boleh disebut bangkit permanen ya, bangkit yang benar-benar. Tapi antikristus ini bangkit, tetapi dia hanya bangkit hanya sementara saja, karena nanti waktu Tuhan Yesus datang menghukum dia, antikristus ini bisa mati. Artinya dia bukan bangkit seperti Tuhan Yesus ya, bukan bangkit yang kekal, bukan bangkit permanen. Nah, karena iblis dari dulu itu selalu meniru Tuhan Yesus, yang meniru Allah. Dia ingin seperti Allah. Salah satunya kalau Allah itu disembah, iblis juga ingin disembah ya, seperti Tuhan, seperti Allah. Nah, demikian juga kalau Yesus itu mati kemudian bangkit, iblis juga, dia juga harus bisa ya, harus bisa menyaingi Yesus ya, dia tidak boleh kalah saing ya, dia harus bisa menyaingi Yesus, harus bisa ya, tetapi dengan cara-cara bukan dengan kuasa yang murni ya, tetapi dengan banyak cara, yaitu bisa seperti iblis menggabungkan kekuatannya dengan setan-setan roh-roh jahat yang lain atau pengikut-pengikut setan, ataupun dengan
cara-cara yang lain, apakah itu suatu ilmu sihir, kekuatan, ataupun suatu teknologi atau apapun, ini digabung-gabung ya, untuk supaya orang yang mati ini hidup lagi ya. Berbicara tentang mujizat yang dikerjakan oleh iblis sehingga membuat orang-orang heran, kagum, menjadi mengikut orang ini. Nah, ini yang pertama. Yang kemungkinan kedua adalah orang yang masih hidup tetapi dia kena luka yang parah. Apakah dia kena pisau kah, pedang kah, atau kena peluru kah, atau mungkin kecelakaan kah, atau mungkin penyakit. Nah, pokoknya dia kena luka ya, sesuatu yang membahayakan dirinya, yang berbahaya, yang bisa membuat dia mati. Yang tadi itu orang yang sudah mati hidup lagi, yang kemungkinan pertama. Yang kedua adalah orang yang masih hidup tapi penyakit yang parah atau sesuatu hal yang parah yang dia bisa mati gitu, tapi dia sembuh, dia hidup lagi. Nah, kemungkinan besar bisa jadi antikristus ini, kemungkinan besar adalah yang nomor satu, adalah orang yang mati itu dia hidup lagi. Karena ini membuat orang-orang tuh heran ya, di dalam Wahyu pasal 13 membuat orang-orang heran, kemudian akhirnya mengikut dia, bahkan menyembah dia, mengagungkan dia. Nah, ini salah satu caranya iblis atau antikristus untuk menarik pengikut ya, untuk menarik simpati ya, seolah-olah dia itu orang yang agung, yang suci, yang berkuasa ya. Tapi ini hanyalah suatu tipuan karena dia ingin menyerupai Yesus ya, ingin seperti Yesus. Nah, kemudian antikristus pun di dalam Wahyu pasal 13 dia diberikan waktu 3 tahun 6 bulan ya, seperti waktu Yesus pelayanan di bumi. Waktu Yesus pelayanan di bumi, Alkitab menulis dalam kitab Lukas bahwa Yesus memulai pelayanannya kira-kira umur 30 tahun ya, dan kemudian dia melakukan pelayanan selama 3 tahun 6 bulan. Nah, jadi antikristus iblis bisa memilih antikristus atau seseorang yang dia ingin pakai, bisa dalam bentuk seperti Yesus ya, seperti Yesus, yaitu dalam usia masih muda, yaitu kurang lebih sekitar 30-an tahun umurnya ya. Nah, jadi bisa jadi antikristus ini umurnya masih muda ya, kurang lebih bisa sekitar 30-an ya umurnya, karena Yesus memulai pelayanannya itu 30 tahun. Nah, jadi antikristus dia mengikuti pola dari Yesus. Oke, nah jadi ini adalah kemungkinan dari pribadi antikristus ya di akhir zaman ya, dimana berbagai persepsi penafsiran tentang antikristus, si inilah, si itulah, si A, si B ya, masih dalam bentuk suatu gambaran ya, tetapi ini adalah kemungkinan ya dari pandangan ya di Alkitab ya, seperti bagaimana pribadi antikristus.